Kisah dibuka dengan berlatar di tahun 1969 di sebuah kota kecil bernama Ludlow. Terlihat Tuan Betterman sedang menyeret mayat anaknya yang bernama Timmy. Rupanya Tuan Betterman di malam itu sedang menguburkan Timmy di suatu tempat. Belum jauh berjalan setelah selesai menguburkan, Tuan Betterman dan anjingnya yang bernama Hendrik lantas berbalik, dan saat memeriksa kuburan itu, tiba-tiba saja si Hendrik scene berikutnya diperlihatkan di kediaman Tuan Anderson. Judson adalah anaknya dan Norma kekasihnya Judson, dan tentu saja ada ibunya Judson. Judson dan Norma rupanya sedang berkemas karena mereka akan pergi ke kota Michigan untuk bergabung dengan Pierce Corps, semacam wajib militer. Singkatnya, pas lagi beres-beres barang, foto yang dibawa Judson jatuh. Di foto itu yang memperlihatkan ia, Timmy, dan Manny. Pas kebetulan ayahnya Timmy ada di situ juga, si Tuan Betterman tadi ya. The Peace Corps. Peace Corps. Boy came back to be a real hero. I'm proud of him. Nah, dari percakapan terungkap bahwa Timmy anaknya baru saja pulang dari perang Vietnam. Terus perkataan Tuan Betterman agak aneh, semacam menyindir yang tentu saja membuat Judson kurang nyaman. Let's go. Singkat kisah, pada suatu malam, Sheriff kota sedang bertemu wali kota yang bernama Benson. Sheriff ini memberitahukan bahwa ada menemukan sebuah makam yang terbuka, sehingga saling mengingatkan untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Judson dan Norma berangkat ke kota Michigan untuk bergabung ke Peace Corps tersebut. Pas lagi di jalan, tiba-tiba saja mereka lalu keluar untuk memeriksa, dan ternyata ada Hendrik di situ. Terus karena kasihan, maka Judson dan Norma mengantar Hendrik ke rumah Tuan Betterman yang kebetulan tidak jauh dari situ. Just get him home. Nah, pas lagi di jalan, mereka ini sudah merasa seperti ada yang aneh, seperti mendengar ada suara bisikan. Judd Crandall. Tim, we're actually on our way out now. Hey. Tiba-tiba dari balik pintu, Timmy menyapa Judson, dan dari perkataan Timmy yang terdengar aneh, perkataannya yang membuat Judson menjadi takut dan menjadi cemas. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja si Hendrik menyerang dan menggigit lengan Norma. Hey, Norma! It's okay, it's okay. Stop! Melihat Norma yang banyak mengeluarkan darah membuat Judson menjadi panik. Ia lalu berteriak agar Timmy segera memanggil anjingnya, si Hendrik tadi. Kemudian Judson bergegas membawa Norma ke rumah sakit. Di sisi lain, di sebuah perkebunan bunga kuaci yang kakaknya bernama Donna dan adiknya bernama Manny sedang duduk beristirahat. Di tengah percakapan, tiba-tiba saja Manny mendengar seperti ada suara bisikan. Kemudian ia mendekati ke arah tersebut. Melihat bunga kuaci itu yang tampak aneh, mengeluarkan darah, dan begitu Manny menghampiri, Manny! akhirnya Manny pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kebetulan ia bertemu Judson di rumah sakit tersebut. Mereka pun berbincang-bincang, dan dari percakapan rupanya mereka sama-sama mengalami hal yang aneh. Dan hal itu terjadi berkaitan semenjak Timmy yang baru saja pulang dari perang Vietnam. Nah, Judson, Manny, dan Timmy mereka ini teman akrab. Makanya Judson masih menyimpan selalu foto bareng mereka bertiga di awal kisah tadi ya. We used to sneak beers with in your treehouse. She wasn't even there.
Oke, singkat kisah, Jetson yang merasakan ada yang aneh dengan Timmy, maka ia mendatangi rumah Tuan Butterman. Begitu tiba, ia melihat Timmy yang sedang berdiri di depan bangkai hewan dengan perut terburai. Tampak tangan Timmy dipenuhi darah. Perhatian Jetson teralih karena ada suara dari belakang. Begitu ia berbalik, tiba-tiba saja Tuan Butterman yang ada di situ. Tuan Butterman rupanya mau menguburkan hewan yang mati tersebut. Jetson bertanya, Timmy tadi kemana? Dengan sikap anehnya, Tuan Butterman menyuruh Jetson segera pergi dan mengatakan kalau Timmy anaknya lagi tidak mau diganggu. Timmy's not coming back from the war now, would he? Beralih ke Timmy. Timmy menyebutkan nama-nama orang yang penting di kota itu sambil ia menuliskannya. Nama yang ia sebut selain sheriff dan wali kota, ia juga menyebutkan nama ayah Jetson, si Tuan Anderson, sambil ia mengutil jari-jarinya yang tampak membusuk. Before they kill you. Beberapa saat kemudian, sheriff ini rupanya sedang bertugas mengantarkan surat-surat ke kotak surat ke salah satu rumah. Tiba-tiba saja ia bertemu si Hendrik. Kemudian Timmy juga muncul di situ. Nah, sheriff ini terlihat ketakutan ketika bertemu Timmy. Ditambah lagi dengan perkataan Timmy yang mengatakan sesuatu, yang sedangkan sesuatu itu sendiri hanya sheriff yang mengetahuinya. Karena takut, sheriff pun bergegas pergi. Begitu sampai di rumah, sheriff ini terkejut pas membuka surat wasiat bunuh diri mendiang ayahnya, yang ternyata isinya sama persis dengan yang dikatakan Timmy tadi. Di waktu yang sama, di tempatnya Donna dan Manny sedang ada perayaan orang-orang India. Nah, saat mereka asik menari, tiba-tiba saja Timmy ada di situ dan seperti biasa ia terlihat aneh dan mengatakan sesuatu kepada Donna yang sebetulnya hanya Donna sendiri yang mengetahuinya. Melihat Donna ketakutan, Manny lalu menyerang Timmy hingga ia terjatuh. You'll die here, die here. Sebelum pergi, Timmy mengatakan berdua akan segera mati. Semenjak Timmy ada di kota itu, maka mereka mengadakan pertemuan. Di pertemuan itu ada deputi, wali kota, Anderson, dan sheriff. Melihat luka di wajah sheriff, rupanya ia baru saja membunuh si Henry anjing tersebut karena menyerah. Oke, kita beralih ke Jetson yang sedang terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba ada suara aneh dari luar. Begitu Jetson memeriksa, rupanya Manny menemuinya lewat jendela. Kemudian Manny menceritakan kejadian barusan di tempatnya yang didatangi Timmy dengan sikap aneh tersebut. Merasa keanehan yang terjadi dan ada kaitan dengan asal-usul kota Letlow itu, maka mereka berdua pun pergi mulai mencari informasi ke sebuah gereja tua di kota itu. Sementara itu, Donna yang sendirian di rumah mendengar ada suara dari lantai atas. Ia pun mengira itu adalah Manny yang sudah ada di rumah. Nah, tiba-tiba saja, Remember when you used to come over and sambil menahan luka, Donna terus berlari. Tapi sayang sekali akhirnya Timmy berhasil mendapatkan ia. Saat bersamaan, Manny dan Jetson sudah berada di gereja tersebut. Dan dari sini kita diperlihatkan flashback kisah dari pendeta tersebut, yang dimana mengungkapkan asal-usul kota mereka itu dan orang-orang yang mendirikannya. Bermula pada tahun 1674, sekelompok pengembara yang dipimpin Letlow bersama orang-orangnya dan salah satunya pendeta tersebut ditugaskan mencari tanah yang subur. Nah, rupanya mereka menemukan tanah yang dicari,
yang dimana tanah tersebut dihuni oleh orang dari suku Indian. Beberapa bulan setelahnya, Letlow pemimpin mereka ini menghilang, sehingga kelompoknya mencari Letlow. Dan di saat pencarian di daerah itu, mereka menemukan keanehan seperti tanah mengering, tanaman rusak, dan mati. Mereka pun mencari tahu penyebabnya dan menemukan sebuah tempat yang banyak terdapat kuburan hewan. Nah, Letlow ini rupanya berhasil ditemukan, tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang jahat. Terungkaplah melalui kepala suku yang mereka temui bahwa kuburan hewan itu bernama Pet Sematary. Apapun yang dikuburkan atau mati di tanah itu akan bangkit kembali karena iblis yang terkurung berhasil bebas. Letlow tewas di tempat itu diserang oleh hewan buas sehingga tubuhnya dikuasai iblis tersebut dan hidup kembali. Mereka yang hidup kembali mampu mengetahui rahasia orang-orang dan berbisik dari kejauhan, dan cara menghentikan iblis tersebut hanyalah dengan menembak matanya. Dan untuk mengenang pemimpin mereka, maka dinamai tempat itu dengan Letlow. Pendiri yang menamai kota Letlow tersebut ayah dari Jetson serta sheriff dan wali kota. Itulah sebabnya iblis itu memburu mereka melalui Timmy. The name of the town loved animal spirits for protection, while others was Timmy sedang menyeret mayat Donna, tentunya menguburkannya agar bangkit kembali. Tujuan Timmy atau iblis yang menguasainya adalah membunuh semua keturunan dari pendiri kota Letlow tersebut. Singkatnya, Peterman menemui Timmy dan menanyakan Henrik, anjing mereka. Melihat sikap anaknya itu, rupanya Peterman menyesal telah membangkitkan Timmy. Ia menyadari bahwa itu bukanlah Timmy anaknya yang dulu lagi. Timmy. Sementara itu, di kediaman Anderson, anaknya sudah mengetahui rahasia yang disembunyikan. Jetson menyebutkan nama-nama pendiri kota itu dan penyebab berawalnya petaka itu yang terjadi sampai sekarang. Sehingga akhirnya Anderson akan mengumpulkan kembali orang-orang yang terlibat untuk menghentikan iblis tersebut. Singkat kisah, Norma yang dirawat di rumah sakit, rupanya ia ditemui oleh Donna yang sudah hidup kembali menjadi sesuatu yang lain yang tentunya dikuasai iblis tersebut. Meski agak aneh sebagai teman, Donna. Norma yang kasihan melihat kondisi Donna kemudian memberikan perhatiannya. Namun tiba-tiba saat ia membersihkan tanah di kaki Donna, Such a good girl. But we all look the same when we're beneath. sontak saja berlari setelah menyadari sesuatu yang lain, bukan lagi Donna yang biasa ia kenal. Kemudian berusaha mencari pertolongan kepada dokter di situ, tetapi saat ditemui, Norma terus berlari, tapi tetap saja tidak bisa menghindari iblis yang mengejarnya. Akhirnya Norma ditangkap dan dibawa. Singkat kisah, di tempat Tuan Betterman sudah berkumpul mereka semua yang terlibat tersebut, yang dimana Betterman yang sudah sadar akan kesalahannya telah menghidupkan Timmy, maka mereka bekerja sama untuk mengakhiri teror iblis tersebut. Jetson rupanya juga berada di situ karena sebelumnya dari rumah sakit telah mendapatkan petunjuk dari penyerangan Norma. Begitu juga dengan Manny yang sudah mengetahui kakaknya Donna tidak ada di rumah. Setelah menyusun rencana, mereka semua kemudian mulailah perburuan mencari iblis tersebut. Mereka kemudian berpencar. Saat Jetson dan Manny di dalam, tiba-tiba Donna muncul. Sebenarnya Manny tahu jika kakaknya itu bukanlah Donna lagi, tetapi karena tidak siap dengan kenyataan yang menimpa kakaknya, dan Manny juga melarang Jetson agar jangan menembaki. Akhirnya ia terluka diserang oleh Donna.
Beruntung Anderson yang tiba di situ. Saat Anderson menenangkan Manny yang masih shock, tiba-tiba saja melihat itu, akhirnya tanpa ragu Manny langsung menembak ke arah Donna. Seorang polisi yang memeriksa di kandang hewan harus tewas oleh Timmy. Sementara itu sheriff yang berada di tempat berbeda ternyata bernasib sial. Kemudian Timmy membakar tempat itu. Api pun cepat menyebar dan saat Jetson dan Manny masih shock atas kejadian yang menimpa, Batman datang dan membawa mereka keluar dari tempat itu melalui lorong di bawah rumah untuk menghindari api yang sudah membakar mengelilingi rumah tersebut. Dalam lorong, Jetson menemukan benda milik Norma. Ia yakin Norma tidak jauh berada dari lorong itu. Mereka pun terus menelusuri lorong itu sambil berusaha keluar. Nah, sama seperti Manny yang tidak siap dengan kenyataan tadi, hal itu juga yang membuat Batman akhirnya harus tewas di tangan Timmy. Mengetahui itu, Jason dan Manny langsung mengejar Timmy hingga mereka tiba di luar di lorong itu. Tiba-tiba saja Manny diserang oleh Timmy. Karena ditembaki oleh Jetson, akhirnya Manny berhasil selamat. Kan tetapi ia tidak bisa bergerak karena berada di sebuah perangkap yang mematikan. Jetson yang merasakan kalau Norma masih ada sekitar situ, maka ia berusaha mencarinya. Sebelum pergi, ia memberikan suara tanda pertolongan kepada Manny dan Manny harus menyalakannya apabila ia tidak kembali. Belum jauh Jetson berjalan, tiba-tiba Timmy menyerangnya. Di saat Jason sudah tidak berdaya, Manny yang dari tadi terus membidik ke arah mata Timmy akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan. Maka Manny langsung menembakkan suar tersebut. Dan pantas saja Norma sulit ditemukan karena dikuburkan hidup-hidup. Dengan perjuangan panjang, Norma berhasil keluar dari tumpukan tanah kuburan itu. Akhirnya mereka bertiga yang tersisa selamat, Jetson, Norma, dan Manny. Singkatnya, Jetson dan Norma membatalkan ke Michigan untuk bergabung dengan Pierce Corp. Sementara itu, Manny yang sudah tidak memiliki keluarga lagi akhirnya berpisah dengan sahabatnya untuk pergi dari kota itu. I had a dream today. Dan kisah pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.